Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu di materi yang baru. Kita sudah sampai pada KD 3.3 dengan topik utama mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran ini ada dua, ya, seperti biasa ada kognitif dan ada psikomotor. Di pengetahuan atau kognitif, kita akan mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Sedangkan di psikomotor, kita akan menyusun kembali format dokumen pengolah kata dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Nah, secara umum Anda pasti mengenal Microsoft Word itu dari SMP ya. Mungkin ada beberapa sekolah yang sudah memberikan pelajaran TIK bagaimana caranya menggunakan Microsoft Word atau pengolah kata yang lain. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama adalah Anda bisa mengetahui ciri-ciri paragraf, dan ini sebenarnya sudah Anda pelajari di mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Dan yang kedua, mendeskripsikan langkah-langkah bagaimana menggunakan aplikasi pengolah kata. Nah, yang ketiga, membuat teks dan paragraf yang akan Anda buat dengan menggunakan program Microsoft Word, membuat tulisan deskriptif dan mencetak hasil pekerjaan Anda serta menyimpan filenya di dalam folder atau di dalam media penyimpanan Anda. Oke, sebelum kita masuk di materinya, paragraf ya. Paragraf ini adalah bahasan dari tema pokok kita di KD 3.3 ini. Yang dimaksud paragraf, Anda pasti sudah tahu ya, sebuah paragraf itu memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, jadi tidak ada sebuah paragraf itu hanya terdiri dari satu kalimat saja. Bisa terdiri dari 1 sampai 3 atau 4 kalimat ya. Oke, ada beberapa macam paragraf ya. Di sini yang kita bahas ada paragraf deskriptif, ada argumentatif, ada naratif, dan ada persuasif. Nah, apa saja ciri-ciri dari paragraf itu? Paragraf deskriptif itu adalah paragraf yang memuat penggambaran atau merincikan sebuah objek. Jadi, kalau Anda membaca sebuah paragraf, di dalam paragraf itu ada ciri-ciri suatu objek, ada benda, suasana tertentu, seakan-akan kita bisa melihat, mendengarkan ya, maka paragraf itu disebut paragraf deskriptif. Nah, paragraf deskriptif itu Anda bisa melihat di contoh di sini, dendeng balado adalah makanan khas dari Sumatera Barat. Nah, di sini digambarkan dendeng itu terbuat dari daging sapi yang dipotong tipis dan melebar, terus dijemur, terus rasa bumbu balado terbuat dari cabai dan bumbu lain. Nah, itu kita sebagai makhluk hidup, kita pasti indera kita itu akan juga merangsang ya, begitu membaca sebuah kalimat seperti itu. Nah, itu disebut paragraf deskriptif. Yang kedua, paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif itu di dalamnya berisi sikap, alasan-alasan, bukti yang bertujuan supaya orang jika membaca paragraf yang kita tulis, membaca kalimat-kalimat yang kita tulis, dia akan merasakan bahwa paragraf itu memang paragraf pendapat yang disertai dengan bukti yang nyata. Jadi tidak sekedar omong kosong ya. Ada data faktual, terus di sini pembaca yang membaca diharapkan terpengaruh ya. Contohnya bisa Anda baca di sini, musim kemarau tahun ini adalah kemarau terparah dalam kurun 10 tahun terakhir. Nah,
ada beberapa kata yang salah ya. Nah, ini diakibatkan oleh hujan yang terlambat datang. Nah, dengan prediksi curah hujan yang lambat datangnya, maka di sini petani akan digambarkan dia akan mengalami kerugian dan gagal panen. Nah, itu adalah argumentatif. Nah, yang ketiga adalah paragraf naratif. Paragraf naratif itu adalah jenis paragraf yang mengungkapkan suatu peristiwa pengalaman pribadi. Ada tokohnya, ya, ada tempat. Nah, di sini tokohnya Amelia. Terus tempatnya di Labuan Lombok, Desa Pantai di bagian utara Kabupaten Lombok Timur. Nah, itu adalah paragraf naratif. Bisa kita temui paragraf ini di karya fiksi, cerpen, novel maupun di non-fiksi. Dan yang terakhir adalah paragraf persuasif yang tujuannya untuk membujuk para pembaca dengan cara dia memberikan ide, gagasan ya, sehingga orang yang membaca itu nanti akan ikut mengalihkan atau merubah sikapnya ya. Misalkan bagaimana kita diminta untuk menjaga imun selama di masa pandemi COVID ini ya. Jadi vitalitas tubuh itu dapat ditingkatkan dengan cara berolahraga ringan, mengkonsumsi vitamin ya. Terus suplemen yang aman apa saja? Nah, itu disebutkan, ada ekstrak lemon. Terus bagaimana cara mengkonsumsi ekstrak lemon? Itu juga disebutkan. Nah, itu adalah 4 paragraf yang ada atau yang biasa kita temui di mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk tugasnya silahkan Anda membaca buku, terserah judulnya apa, terus carilah di dalam buku itu contoh-contoh dari paragraf yang saya jelaskan tadi. Masing-masing 4 jenis paragraf itu Anda cari contohnya 2, dan jangan lupa dituliskan judul buku yang Anda gunakan sebagai sumber. Ditulis di buku dengan rapi, dituliskan namanya juga, kelas, dan seperti biasa cara mengirimnya dengan cara difoto dan dikirim ke Google Classroom. Oke, demikian penjelasan materi pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.